Annyeonghaseyo. Hai, apa kabar semuanya? Aku di sini akan berbagi info tentang 10 drama Korea di 2022 yang mempunyai rating tertinggi di IMDb. Tentunya masih di channel kesayangan kita, yaitu di channel Cha_Drakor. Nah, sebelum ke dramanya sendiri, kalian tahu gak sih apa itu IMDb? Aku mau ngejelasin singkat tentang IMDb ya. Jadi, IMDb itu adalah sebuah basis data daring informasi yang berkaitan dengan film, acara televisi, video rumahan, dan permainan video dan acara internet, termasuk daftar pemeran, biografi, kru produksi, dan personil, ringkasan alur cerita, trivia, dan ulasan serta penilaian oleh penggemar. Jadi IMDb itu kayak semacam pengulas kali ya, pengulasan sebuah film, drama yang di rating sama kita sendiri. Kita juga bisa merating berapa per berapa sih drama ini gitu. Yang pertama ada Alchemy of Souls atau Hwanon, yang season pertamanya sama IMDb di rating 8,7. Alchemy of Soul ini drama romance fantasi yang berlatar negara fiksi, namanya negara Daeho. Negara itu nggak ada di dalam sejarah ataupun peta. Nah, di sini tuh menceritakan tentang karakter-karakter yang mengalami perubahan takdir atau nasib karena adanya sihir yang menukar jiwa manusia. Nah, Hwanon ini sendiri artinya itu pertukaran jiwa manusia. Oke. Kalau untuk pemainnya itu di sini pemeran utama di season 1 ada Lee Jae-wook yang jadi Jang-uk, lalu ada Jung So-min yang jadi Mudok atau Naksu. Alchemy of Soul ini sebenarnya mereka itu bikin 2 season. Nah, di season pertama peran utama ceweknya itu sama si Jung So-min ini. Tapi kalau buat season kedua sekarang ini lagi masih tayang ya. Di sini sama Go Yeon Jung. Nah, si Go Yeon Jung ini juga di season pertama itu dia udah jadi cameo. Dia jadi cameo di episode pertama yang jadi Naksu. Nah, sebenarnya si Naksu ini adalah si Go Yeon Jung tadi yang diperanin. Terus dia bertukar jiwa sama si Jung So-min. Si Jung So-min ini karakternya Mudok. Nah, jadi si Mudok ini badannya Mudok, tapi jiwanya itu jiwa si Naksu. Makanya kadang ada Mudok atau Naksu. Terus kalau buat yang sering nanya nih di season sekarang, kalau mau nonton Alchemy of Soul season 2 harus nonton season 1-nya dulu. Ya haruslah, mereka itu berhubungan. Kalau kalian gak nonton season 1 gak bakal ngerti jalan ceritanya. Soalnya di season 2 ini meskipun beda pemerannya pemeran utama ceweknya beda, tapi tetap ngelanjut jalan cerita dari season pertama. Jadi kalau misalkan kalian gak nonton season pertama pasti gak bakal ngerti jalan cerita untuk season kedua. Oke? Lanjut, yang kedua ada Extraordinary Attorney Woo atau Isangan Chanasa Uyongu di rating 8,7. Untuk Extraordinary Attorney Woo ini menceritakan tentang Uyongu yang diperanin sama Park Eun Bin. Dia itu seorang pengacara yang memiliki spektrum autisme. Si Uyongu juga dia itu seorang jenius yang menangani berbagai kasus di kantor hukum Hanbada. Jadi si Uyongu itu kayak autis gitu. Jadi dia itu
pengacara autis pertama di Korea. Di drama ini sih menceritakan tentang kesehariannya si Uyung, gimana dia menghadapi masalah-masalah, terus bagaimana dia menghadapi kehidupan sosial di masyarakat, menghadapi masalah-masalah yang dia hadapi waktu dia jadi pengacara. Di sini lebih ke menjelaskan kayak gitu. Nah, selain Park Eun Bin, di sini juga ada Kang Tae-oh. Kang Tae-oh dia jadi Lee Jun Ho, dia itu yang kerja di Hanbada juga. Nanti dia punya love line sama si Uyung ini. Terus ada juga Kang Kyung, dia peranin sebagai mentornya Uyung di Hanbada. Dia yang ngebimbing Uyung jadi lebih baik dan lebih mengerti gimana kehidupan sosial di masyarakat ini. Oke. Untuk genrenya sendiri, Extraordinary Attorney ini lebih ke genre hukum, karena emang udah pasti karena dia ada pengacara. Terus genre slice of life juga, dan romance komedi lah. Yang ketiga ada Weak Hero atau Yakhanyu, ratingnya 8,6. Weak Hero ini menceritakan tentang Yoon Si-eun, peraninnya sama Park Ji-hoon. Dia itu siswa teladan yang berada di 1% teratas di sekolahnya, jadi dia itu emang ranking 1. Terus dia juga sekelas sama si Suho ini berantem sama Choi Hyun-wook. Si Choi Hyun-wook ini sekelas awalnya sama si Yoon Si-eun ini. Jadi si Suho ini di kelasnya dia itu gak pikirin nilai dia gimana, mau anjlok, mau apapun dia gak belajar, tapi dia itu pinter berkelahi. Sama dia juga sangat terkenal di kalangan cewek karena emang ganteng sih. Nah, meskipun mereka sekelas, tapi mereka gak pernah cowok lemah cerita atau ngomong menghadapi semua masalahnya. Tapi emang etiknya di drama ini, si Yang Sin ini, dia kalau berkelahi gitu, dia itu pakai rumus. Keren kan? Dia pakai rumus. Pokoknya kalian harus wajib nonton ini ya. Oh, kalau buat genre sih kayaknya lebih ke genre school sama thriller kali ya, bisa cocok ya. Untuk yang keempat ada 2529 Small Tasot Small Hana, ratingnya 8,6 juga. 2521 ini menceritakan kisah cinta sama si Nahidu. Nahidu ini diperanin sama Kim Tae-ri.
sama peran utama cowoknya itu Baek Jin, Nam Joo Hyuk. Nah, persahabatan yang kuat di masa mudanya. Si Nahido ini perempuan pemimpi yang akhirnya dapat menjadi atlet anggar peraih medali emas Asian Games berturut-turut. Ini tuh nyeritain tentang first love antara si Nahido sama Baek Jin. Si Nahido ini waktu itu masih SMA, dia juga atlet anggar. Kalau si Baek Jin itu ceritanya udah kuliah. Emang ini menceritakannya tentang latar krisis moneter. Terus si ketemuan si Nahido sama si Baek Jin ini juga karena emang gimana ya, first love gitulah kalau di sini. Tapi emang ya beda banget sama kalau first love itu kan ada yang berhasil, ada yang enggak. Kalau di 25-21 ini spoiler ya ini, mereka itu gak beli satu guys. Gitu lah namanya first love ya. Tapi emang di sini juga menceritakan si Nahido sama teman-temannya, ada si Guna WJSN juga, terus ada si Ji-Ung itu Choi Hyun-wook ya, Choi Hyun-wook, terus sama si lagi siapa ya gitu lah. Yang kelima ada Our Blues. Our Blues ratingnya di IMDb 8,6, mengikuti kehidupan orang-orang yang tinggal di Pulau Jeju. Salah satunya ada Lee Dong Sok, peraninnya sama Lee Byung Hun, pria yang lahir dan besar di sebuah desa kecil. Dia juga hidup dengan menjual berbagai barang menggunakan truknya dengan berkeliling di Pulau Jeju. Meski bukan orang yang pandai, dia dikenal ramah dan mudah berbaur dengan warga. Di Erbus ini emang menceritakan tentang orang-orang yang di pulau itu doang sih. Tapi case buat kalian yang mau nonton drama ini, di Erbus ini case-nya kemudian lain. Lee Byung Hun, terus ada Shin Min Ah, ada pacarnya Shin Min Ah juga, Kim Min Kim, terus Han Ji Min, Cha Sung Won. Case-nya pokoknya pada keren. Buat kalian yang cuman mau healing, cocok banget ini Erbus buat key healing. Soalnya emang drama ini itu gak perlu mikir. Terus banyak pesan-pesan moral yang bisa kita ambil dari drama Erbus ini. Misalkan tentang hubungan anak ibu, terus hubungan temen sama temen, hubungan sama kakak adik gitu. Pokoknya healing banget lah, apalagi sinematografinya. Ini kan emang latarnya di pulau gitu, pasti kalian bakal dimanjakan deh sama sama view-nya. Emang the best. Untuk ratingnya sih All Blues ini 8,6 juga ya di IMDb. Buat yang keenam ada Under Queen Umbrella atau Shuruk, ratingnya 8,5. Under Queen's Umbrella ini menceritakan tentang Ratu Hwaryong running sama Kim Hye-soo. Dia ini jadi ratu kan. Dia itu melindungi keluarga intinya, bahkan keluarga besarnya. Dia juga istri dari Raja Lee Ho, peranin sama Choi Won-young, yang memiliki 5 anak. Si Ratu Hwaryong ini punya 5 anak, yaitu Seja, Crown Prince, peranin sama Bae In. Lalu ada 4 prince lagi. Under the Queen's Umbrella ini menggunakan latar waktunya di kerajaan pada masa Joseon. Garis besarnya sih
kisah ini tuh ceritain tentang seorang ratu yang punya 5 anak. Terus kan katanya tadi si sajanya meninggal. Nah si ratu ini harus melindungi anak-anaknya, melindungi tahtanya, dan terus menyiapkan para Dagon ini buat cocok jadi penerus raja selanjutnya. Nah di drama ini meskipun konfliknya emang pergolakan politik kerajaan banget, terus drama ini juga menceritakan tentang kasih sayang dan kisah yang berisikan perjuangan seorang ibu buat melindungi anak-anaknya, dan relate banget sama kehidupan yang yang ketujuh ada Reborn Rich. 재벌집 막내 아들, ratingnya 8,3. Drama ini menceritakan tentang Yoon Hyun-woo. Si Yoon Hyun-woo ini seorang pegawai yang bekerja di perusahaan Sunyang Group. Hyun-woo dituduh melakukan penggelapan dana perusahaan Sunyang Group. Lalu si Hyun-woo ini dibunuh. Nah, dan dia meninggal. Waktu udah terbunuh nih, besoknya si Hyun-woo itu malah bangun. Nah, tapi waktu dia bangun, ternyata dia hidup lagi di dalam tubuh Do-jun. Do-jun ini adalah anak cucu termudanya si Jin Yang Chol. Nah, makanya judulnya juga 막내 집 아들, 재벌집 막내 아들, Reborn Rich. Karena si Hyun-woo ini kan dia hidup lagi jadi Jin Do-jun, jadi maknanya di grup Sunyang ini. Dia akhirnya punya rencana buat balas dendam dan mencari tahu siapa nih sebenarnya yang ngebunuh dia di masa depan. Untuk yang ke-8 ada bisnis proposal atau Sanematson. Di sini bisnis proposal ini mengisahkan Shin Hari yang diperani sama Kim Sejong. Dia itu karyawan perusahaan. Dia di perusahaan itu dia bekerja sebagai peneliti dalam pengembangan makanan atau menu-menu baru untuk produk perusahaan tersebut. Nah, si Shin Hari ini nih punya sahabat namanya Jin Yong So, perannya sama Sol In A. Si Sol In A ini, Jin Yong So ini, dia itu wanita karir dengan latar belakang keluarga kaya raya. Nah, si Jin Yong So ini sering banget sama keluarganya untuk kencan buta sama pewaris perusahaan lainnya. Tapi si Jin Yong So itu nggak pernah mau datang ke kencan itu karena dia itu pengen ngejalin hubungan sama orang yang dia cintai. Dia itu pengen ngerasain jatuh cinta pada pandangan pertama kan. Nah, karena dia nggak mau nih kencan buta, jadi si Jin Yong So ini minta bantuan ke si Shin Hari buat datang ngegantiin dia ke kencan butanya. Karena si Shin Hari ini emang butuh uang juga, dan si Jin Yong So kan itu temannya, best friend banget, jadi dia ngegantiin si Jin Yong So lah buat hadir di kencan buta tersebut. Tapi si
Shin Hari ini sering ngelakuin kegilaan supaya laki-lakinya yang dijodohkan sama si Jin Young So itu kabur, biar si Jin Young So nggak jadi dipasangin sama si lelaki yang dikencan butanya itu. Nah, suatu hari ini si Jin Young So ini kan disuruh kencan buta lagi sama orang tuanya, dan minta bantuan lagi ke si Shin Hari. Ternyata yang datang ke kencan butanya itu ternyata adalah atasannya si Shin Hari, yaitu Kang Tae-moo yang diperanin sama An Hyo-seok. Dan dari situlah kisah percintaannya mulai. Dan drama ini sih emang kalau relate sih nggak ke relate banget ya soalnya sama bos gitu tapi ini cocok banget buat kalian yang mau healing, dijadiin drama healing, nggak perlu mikir, nggak perlu teori-teori apapun, cocok banget ini. Yang ke-9 ada Through the Darkness, di rating 8,0 sama DIMB. Through the Darkness ini mengusung tema kriminal dan kepolisian, tapi drakor ini diadaptasi juga dari web novel yang judul yang sama. Ini itu menceritakan pengalaman nyata profiler nomor 1 di Korea, Kwon Il-young. Berarti ini kisah nyata. Di drama ini, Through the Darkness ini diperanin sama Kim Nam-gil, Kim So-jin, Jin Son-kyu. Terus kalau gak salah ada Ryo-eun juga ya yang main itu di 18. Nah, kalau sinopsisnya ini ya, Through the Darkness ini kan diangkat dari kisah nyata profiler nomor 1 di Korea, yaitu Kwon Il-young. Dia itu perwira polisi yang tahun 1989 dan 2000 dia menjadi profiler pertama di Korea Selatan. Selama karirnya, Kwon Il-young ini berhasil menangkap pembunuh berantai seperti Yoo Yong-chol, dan Jung Nam-kyu. Kwon Il-young ini turut serta dalam penulisan web novel Through the Darkness ini. Sedangkan buat dramanya sendiri jadi sutradai sama Park Bo-ram. Through the Darkness ini kisahnya bermula ketika pihak kepolisian Korea Selatan menemukan kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Red Hat. Pola pembunuhan yang dilakukan Red Hat ini sangatlah rumit dan tidak tertebak. Karena hal tersebut, para tim penyelidik mencoba cara baru untuk mengungkap kasus. Son Ha-young yang diperanin sama Kim Nam-gil, seorang profiler kriminal, dilibatkan dalam mengungkap kasus tersebut. Yang ke-10 ada Tomorrow, ratingnya 7,9. Drama Tomorrow ini mengisahkan ada cowok namanya Choi Jong-woong diperanin sama Rowoon. Dia ini
mengalami kecelakaan saat mencoba menyelamatkan gelandangan yang ingin bunuh diri. Si Choi Jun-wook ini dia itu perfect banget pokoknya. Dia lulus dari universitas bergengsi, berasal dari keluarga kaya, tapi si Choi Jun-wook ini sulit banget buat cari kerja. Sampai akhirnya waktu dia mau bunuh diri, dia lihat ada orang yang bunuh diri. Gimana sih? Sampai waktu dia udah gak keterima ke berapa kali gitu ya, dia itu punya niat mau bunuh diri sampai ke sungai Hangang. Waktu mau bunuh diri, ternyata di sebelahnya ada yang mau bunuh diri. Waktu mau dia selamatin, ternyata yang jatuh itu malah si Choi Jun-wook. Kalau nggak salah, karena malaikat mautnya salah cabut gitu ya kalau nggak salah. Jadi si Choi Jun-wook ini dalam keadaan koma akhirnya. Nah, setelah itu si Choi Jun-wook ini malah disuruh kerja sama para malaikat pencabut nyawa yang berada di arwah Jumadeng. Nah, di Jumadeng ini dia itu setim sama Guryeon, diperanin sama Kim Hee-sun, lalu sama Lim Byung-gu diperanin sama Yoon Ji-on. Nah, di tim ini punya misi khusus buat nyelamatin orang-orang yang ingin mengakhiri hidupnya. Jadi si Choi Jun-wook ini kalau misalkan nih dari komanya ini dia udah koma, dia itu buat kesepakatan sama atasannya Jumadeng kalau misalkan dia ikut ke tim khusus ini, nanti kalau dia udah bangun dari komanya dia bisa dapat kerja yang baik, intinya dapat nasib yang lebih baik dari kemarin dia. Akhirnya dia setuju lah buat masuk ke tim itu dan menyelamatkan orang-orang yang mau bunuh diri. Nah, mungkin segitu aja sih kalau dari versi aku ya, dari 10 drama di atas. Kalau kalian punya rekomendasi yang lain, boleh komen di bawah, nanti aku coba review. Lalu untuk drama-drama ini juga rating ini bukan jadi acuan ya drama ini. Maksudnya kadang drama itu kan beda-beda genre. Orang-orang juga ada yang suka sama genre ini, ada yang enggak. Jadi drama itu tergantung selera. Kalau kata yang orang ini bagus, belum tentu yang ini bagus kata orang ini kan. Jadi jangan jadi acuan juga buat rating-rating kayak gini. Terus kalian, aku harap rekomendasi ini membantu kalian buat cari-cari referensi drama yang buat mau healing, mau drama yang berteori, mau drama yang romance, komedi, atau drama yang apapun itu. Aku harap kalian suka, dan jangan lupa buat dukung channel ini dengan like, comment, subscribe. Pokoknya tunggu ya video selanjutnya. Annyeong.